Ya, pemirsa, temuan Dinas Peternakan Jawa Timur sangat meresahkan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, di mana kerupuk kulit yang berasal dari kulit sapi untuk kerajinan menjadi pemicu kanker. Iya, memang dampaknya tidak langsung terlihat pemirsa, namun dalam jangka panjang sangat berbahaya. Dan tentu saja masyarakat yang dirugikan atas kasus ini. Kita akan langsung bergabung dengan Vera Bahaswan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kita ke Vera kali ini. Vera, ya Vera, sebenarnya seperti apa tepatnya kulit yang diimpor secara ilegal ini di sana? Seperti apa perkembangannya? Ya, Yohana, pasca penyidakan yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Polda Jawa Timur dan juga Dinas Peternakan Jawa Timur ini, barang bukti sebanyak 17,4 ton kulit sapi mentah asal Itali ini masih ditempatkan di gudang di Trosobo, Sidoarjo ini. Dan hingga saat ini pihak dari Polda Jatim masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Dan untuk tepatnya seperti apa kulit sapi mentah ilegal dari Itali ini, sebetulnya dari segi izin edarnya sendiri tidak ada, kemudian peruntukannya ini disalahgunakan, di mana untuk kulit sapi mentah ilegal asal Itali ini harusnya diperuntukkan untuk bahan kerajinan seperti pembuatan sepatu, tas, dan lain sebagainya. Namun disalahgunakan untuk menjadi bahan konsumsi bagi manusia yang dibuat atau diolah menjadi kerupuk rambah ataupun krecek itu tadi. Dan ini sangat membahayakan karena dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan kanker dan penyakit lainnya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan dua narasumber saya, yaitu dari Dinas Peternakan Jawa Timur, Ibu Siti Sofia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Dan juga dari YLKI Jawa Timur, yaitu Pak Said Hutomo. Selamat pagi, Pak Said. Baik, saya ke Ibu Siti Sofia dulu. Sebetulnya awal diketahui adanya impor kulit sapi ilegal ini dari mana, Ibu? Awal mulanya dari Polda datang ke kantor menyampaikan bahwa pada malam hari sebelumnya mereka menangkap OTT ya, operasi tangkap tangan terhadap perusahaan yang melakukan importasi ini karena melihat ada pengeluaran kulit yang tidak sewajarnya, artinya bahwa biasanya kulit itu harus lembaran badan, ini kulit kecil-kecil, sehingga mereka menangkap mereka dan menanyakan mau dibawa kemana. Kemudian pagi hari tim Polda datang ke kantor untuk menanyakan apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh importasi kulit itu, sehingga kami menyampaikan bahwa kulit yang importasi yang harus dilakukan untuk perizinannya itu sangat panjang. Jadi, nah sementara itu PT Surya Mandiri ini hanya mempunyai satu rekomendasi, yaitu dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Sementara ini prosedurnya masih panjang, jadi dari Magetan, provinsi, kemudian ke pusat, kemudian juga ada IKPH. IKPH itu instalasi karantina produk hewan, itu pun semuanya tidak mempunyai, sehingga ini kemungkinannya ilegal. Sejak kapan sebetulnya diketahui adanya ilegal impor dari Italia ini? Sejak memperlihatkan dokumen dari tim Polda memperlihatkan dokumen kepada kami bahwa yang dipunyai hanya rekomendasi dari kabupaten, itu sudah kelihatan kalau itu ilegal karena kita belum pernah melakukan rekomendasi sama sekali. Nah, tentunya kulit sapi ini kan tidak ada izin dari Dinas Peternakan. Nah, kemudian ini sangat membahayakan bagi masyarakat begitu yang mengkonsumsinya. Nah, sebetulnya dari Dinas Peternakan sendiri apakah tidak melakukan pengawasan atau seperti apa? Karena ini temuan dari barang bukti sekian ton yang ditemukan begitu. Dan pengirimannya sebetulnya ada beberapa kali sejak awal tahun 2016 ini begitu ya, Bu ya? Jadi pengawasan kami pertama kali melalui rekomendasi itu. Kalau mereka tidak melalui rekomendasi, kita akan tentu tidak akan bisa melihat. Jadi sementara barang itu masuk melalui pelabuhan.
mereka tidak melapor, tidak pernah berkomunikasi dengan kami, sehingga kami sama sekali tidak mengetahui. Walaupun kita juga selalu melakukan pengawasan peredaran, tapi ini kalau gudangnya juga tidak tahu, kemudian mereka juga tidak pernah ketemu kita akan kesulitan di situ. Jadi kalau selama ini kita akan selalu ke tempat-tempat yang rawan, misalnya di daerah-daerah yang memproduksi cacing rambak ataupun di gudang-gudang yang biasanya mempunyai izin, kita akan datang ke sana. Baik, bagaimana sebetulnya dari Dinas Peternakan sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap jenis ataupun pengusaha-pengusaha lain yang serupa? Sama semuanya, kalau ada rekomendasi kita biasanya bekerja sama dengan Polda. Sudah sekian tahun kita selalu bekerja sama, sehingga kalau ada apa-apa kita akan selalu bertemu dengan mereka. Nah, pengawasannya tadi kalau ada rekomendasi, kemudian berapa lama dia sudah mendapatkan izin itu dari pusat, kita akan selalu koordinasi dengan pusat. Sehingga tahu, oh ini sudah bisa melakukan importasi. Saat itu kita melakukan. Baik, ini artinya bahwa dari Dinas Peternakan sendiri tidak melakukan sidak langsung ke lapangan? Sering melakukan sidak langsung, tapi kalau kasus ini tidak tentu. Jadi tergantung ada informasi apa kita langsung sidak. Ada beberapa kali kita sudah melakukan penindakan juga. Baik, artinya menunggu rekomendasi seperti itu, Bu ya? Rekomendasi ini kan untuk importasi. Jadi pengusaha bisa melakukan importasi kalau sudah ada rekomendasi dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, baru bisa importasi. Karena kalau kita tidak ada rekomendasi, harusnya tidak bisa impor. Mungkin kita bisa moving ke dalam, Ibu, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana dari kulit sapi ilegal ini yang membahayakan bagi masyarakat. Baik, ini yang sebetulnya membedakan dari kulit sapi biasanya apa, Ibu? Jadi Mungkin bisa saya ambil satu ya. Ini adalah namanya kulit trimming. Yang kita rekomendasi bukan kulit semacam ini, tapi kulit lembaran badan. Kulit lembaran badan. Jadi kalau ini Oke. Jadi kalau lembaran badan itu lebar-lebar, Mbak. Lembaran badan itu lebar-lebar kayak seperti seekor sapi kalau habis dipotong, punya kulit yang lebar. Nah, itu yang kita minta karena yang kita rekom adalah untuk penyamaan. Penyamaan itu pengolahan kulit. Sementara kalau ini kulit seperti ini sudah tidak efisien disamak, sehingga dari Direktorat Jenderal pun tidak mengizinkan kulit ini masuk. Kalau toh dia punya rekomendasi impor, kemudian dia kulit ini yang diimpor ini juga melakukan pelanggaran. Itu. Jadi idealnya sebetulnya bentuk kulit sapi yang seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Kalau yang bisa memperoleh izin. Yang memperoleh izin itu kulit lembaran badan. Jadi yang lebar-lebar sekali, kemudian dibawa ke penyamak. Jadi pada saat meminta rekomendasi, kita sudah melakukan mencoba pembatasan, yaitu importir harus mempunyai MOU dengan penyamak kulit. Jadi kalau tidak ada MOU-nya, kita tidak akan beri rekomendasi. Takutnya seperti ini, jadi nanti dia masuk ke pangan. Sementara ini dari kulit-kulit yang sangat jauh letaknya di Italia misalnya, untuk importasi ke Indonesia membutuhkan waktu tidak hanya sehari 2 hari. Sehingga dia otomatis akan diberi bahan pengawet,
bahan anti jamur dan sebagainya supaya dia tidak busuk. Nah ini tentunya sangat membahayakan manusia kalau dikonsumsi. Artinya dari segi perizinan ini sendiri harus memberikan contoh dari perusahaan sehingga itu dilihat oleh Dinas Peternakan begitu ya Bu ya? Artinya di dalam rekomendasi sudah tertulis bahwa yang direkomendasi adalah kulit lembaran badan, tidak termasuk trimming, tidak termasuk kulit kepala. Nah, ini tidak termasuk kulit scrub. Kulit scrub itu kulit yang hanya digarami saja yang itu ya. Baik, terima kasih Bu Sofia dan saya akan geser ke YLKI. Nah sebetulnya dari kulit sapi mentah ilegal ini yang membahayakan konsumen seperti itu, sebetulnya bagaimana dari pihak pemerintah seharusnya bersikap? Yang jelas ini kalau saya lihat adalah limbah kulit yang seharusnya tidak boleh masuk ke Indonesia. Tapi kenapa ini masuk ke Indonesia? Nah ini kelemahannya Bea Cukai tidak melakukan koordinasi kepada Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait. Di mana saya sudah tanya kepada Bu Sofi tadi bahwa barang yang masuk ke Indonesia ini ada yang non-konsumsi dan ada yang untuk konsumsi. Artinya bahan untuk makanan dan bahan untuk bukan makanan. Namun dalam kondisi semacam ini, barang-barang yang diimpor, yang non-makanan, non-konsumsi ternyata bisa diolah dan bisa dilakukan untuk kebutuhan konsumsi. Seperti ini, limbah ini. Sebenarnya kasus semacam ini saya sudah mendengar 10-15 tahun yang lalu. Bukan hanya kulit, tapi jeroan sapi yang kita juga tidak tahu apakah itu jeroan sapi atau dicampur dengan yang lainnya, yang izin impornya untuk makanan binatang-binatang buas untuk di kebun binatang dan di taman safari. Tapi kenyataannya setelah di sini tidak hanya untuk binatang buas tapi dijual di pasar. Saya sudah lama mendengar semacam ini dan saya mengapresiasi kepada kepolisian Polda Jatim untuk menemukan ini dan harus diusut. Kenapa di dalam Undang-Undang Pilihan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf A itu menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu undang-undang pangan, kesehatan, apa itu peternakan, hewan dan sebagainya. Ketika itu melanggar, berarti melanggar undang-undang pilihan konsumen. Apalagi ini ditinjau dari standar, dari tempatnya aja sudah tidak standar untuk konsumsi. Usai jeda berikut kami akan segera lanjutkan bagaimana sebetulnya pemerintah harus bersikap untuk agar hal semacam ini tidak terulang lagi. Ya, masih berbicara soal kulit sapi ilegal yang diimpor dari Italia dan saat ini saya masih juga berada di gudang Trosobo Sidoarjo di mana telah dilakukan penyidakan oleh Polda Jatim dan juga bekerjasama dengan Dinas Peternakan Jawa Timur. Dan di sini barang bukti ada sebanyak 17,4 ton dan masih ditempatkan di gudang ini dan baunya sangat terasa dan memang karena dilakukan pengawetan dari proses pengiriman dari Italia menuju Indonesia dan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2016 lalu dan sudah ada sekitar 6 kali pengiriman dari Italia ke Indonesia dan saat ini saya juga masih bersama dengan salah satu dari YLKI yaitu Bapak Said Hutomo. Pak Said, kalau tadi kita sudah berbicara soal bagaimana upaya pemerintah begitu untuk hal-hal yang semacam ini tidak terulang lagi dan apa tindakan konkret yang harusnya dilakukan? Nah, sekarang ini Polda sudah bekerja keras untuk melakukan penegakan hukum dan penyidikan. Dan kerja keras Polda ini jangan sampai dikecewakan oleh tuntutan-tuntutan oleh jaksa yang sehingga bisa menjadi tuntutan minimal. Dan tidak hanya itu, tuntutan jaksa harus seberat-beratnya dan ketika sampai di pengadilan persidangan hakim harus jangan ragu-ragu untuk menetapkan putusan yang memberatkan karena ini untuk kepentingan publik menyelamatkan masyarakat kita gitu, untuk kesehatan anak-anak cucu kita gitu. Nah, ini harus menjadi contoh dalam rangka penegakan hukum. Saya harap kepolisian bekerja keras
jaksa juga gitu, jangan main-main masalah hukum dan keputusannya jangan sampai menjadi akrobat hukum gitu loh. Ini masalah keselamatan anak cucu kita. Apalagi barang yang sebenarnya non konsumsi ini digunakan diolah untuk kebutuhan konsumsi. Dari sisi standar, dari sisi peraturan perundang-undangan ini sudah tidak layak untuk digunakan sebagai barang untuk konsumsi. Apalagi ini sebenarnya limbah, ini dari luar negeri limbah. Seperti barang jeroan, sapi, dan makanan ternak-ternak lain yang diimpor ke sini yang dijual, dan sebenarnya itu limbah dibuang. Dan jangan sampai masyarakat kita hanya disodori barang-barang impor yang sesungguhnya di sana itu adalah barang sudah menjadi limbah, bukan untuk konsumsi lagi. Nah, sekarang jangan sampai barang-barang semacam ini masuk dan menjadi barang olahan, dan jika diedarkan sesungguhnya seharusnya sudah stop di pelabuhan maupun kalau lewat bandara ya di bandara. Dan saya harap bea cukai itu jangan ego lah, jangan seolah-olah karena ada kebijakan, ada otoritas bandara, ada otoritas pelabuhan, seolah-olah ada negara dalam negara. Artinya dari segi koordinasi pengawasan ini dianggap masih kurang begitu ya Pak? Bukan hanya koordinasi aja enggak pernah ada, saya lebih lingkat lagi harus sinergi. Bukan koordinasi lagi, konsep koordinasi harus ditinggalkan sudah. Sekarang ini sudah upaya sinergi antar lembaga di dalam meningkatkan pengawasan dan menjaga mutu kualitas barang dan jasa yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ini sudah era MEA, era AFTA yang semuanya bisa masuk dari segala lini. Dan ini harus hati-hati dan harus sinergi, bukan koordinasi lagi. Kalau koordinasi itu zaman bahula dulu, sekarang ini sudah sinergi dalam bergerak di dalam penegakan hukum, bagaimana sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan hakim-hakim itu harus benar, jangan mau disogok. Begitu putusan hukum bisa dibeli, maka pelanggaran itu akan semakin banyak. Kenapa? Makin banyak orang punya uang, makin bisa membeli pelanggaran. Dan pelanggaran-pelanggaran makin banyak, kasihan orang-orang kecil yang tidak mampu membeli sebuah pelanggaran. Ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, nah sehingga sanksi apa yang menurut Anda tepat dilakukan oleh pemerintah disangsikan terhadap para pengimpor ilegal ini? Ya kalau menurut Undang-Undang Perdagangan nomor 7 2004 sangat tinggi sekali, bisa 10 miliar dendanya dan bisa dihukum 10 tahun, lebih tinggi dari Undang-Undang Pilihan Konsumen. Kalau Undang-Undang Pilihan Konsumen cuma denda 2 miliar dan hukuman penjara cuma 5 tahun. Dan Undang-Undang Perdagangan lebih keras lagi sekarang, nomor 7 tahun 2014, apalagi sampai ilegal, itu sudah sanksinya berat sekali. Namun ini pasal yang disangkakan terhadap tersangka hanya maksimal 5 tahun penjara, kemudian denda hanya 1,5 miliar. Artinya menurut Anda ini pasti kurang sekali? Terlalu ringan. Ini harus cari pelanggaran-pelanggaran hukum di lain. Kenapa? Tidak hanya Undang-Undang Pilihan Konsumen, kalau Undang-Undang Pilihan Konsumen kan sudah menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah jelas itu. Jadi peraturan apa saja yang dilanggar. Nah ini tugas dari penyidik Polda untuk menambah, untuk memberikan jeratan-jeratan hukum dari bidang perdagangan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Kalau kita berkaca dengan kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi, bagaimana Anda melihat itu? Artinya kasus-kasus yang terjadi semacam ini adalah harus menjadi sebagai pelajaran bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan saya harap ke depan tidak hanya kinerja kepolisian yang ditingkatkan, penyidik-penyidik atau pegawai negeri sipil, PPNS itu diberdayakan. Saya melihat pemerintah belum ada atensi atau pengembangan pemberdayaan terhadap PPNS yang ada di dinas-dinas terkait. Sehingga apa? Tidak mampu melakukan langkah-langkah preventif terhadap barang atau jasa yang memang membahayakan bagi kesehatan masyarakat semacam ini. Saya sangat apresiasi sekali dengan Polda Jawa Timur ini. Sangat berapresiasi dan apresiasi saya ini jangan sampai dikecewakan oleh kejaksaan dan para hakim-hakim di pengadilan nantinya di dalam memproses, dalam memutus hukuman bagi pelakunya. Artinya memang ada kekecewaan dari Anda yang sudah melihat berbagai macam kasus yang telah ditemukan begitu ya? Oh iya, dari kepolisian sendiri banyak ada yang mengeluh kepada kami. Kami sudah bekerja, sudah melakukan penyidikan, sudah mencari pasal-pasal. Ternyata di tingkat tuntutan sangat rendah. Di tingkat
putusan akhirnya dibebaskan. Nah, akhirnya sepertinya sia-sia gitu loh. Nah, ini jangan sampai terjadi semuanya. Barang bukti sudah ada, pelanggaran hukum sudah ada, bukan hanya pelanggaran hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi juga melanggar pada hukum-hukum yang lainnya yang mendukung bagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika dari Dinas Peternakan sendiri sebetulnya bagaimana dampak apa saja yang didapat oleh para masyarakat yang mengkonsumsi bahan mentah ilegal yang tidak layak seperti ini? Jadi selama ini kami juga melakukan pengambilan sampel ke tempat-tempat cecek rambak, tempat-tempat penampungan seperti ini. Artinya kita periksakan isinya apa di situ. Nah, kebanyakan itu ada PB atau plumbum atau timbel ya, timbel. Nah, itu yang itu cukup banyak. Kemudian ada juga sebetulnya kan ini diawetkan, Mbak. Diawetkan itu tidak hanya garam saja, tapi ada juga bahan pengawetnya, ada anti jamur, ada kemungkinannya juga antibiotika. Nah, kalau kita makan seperti ini, itu misalnya seperti makanan yang lain, kalau ada bahan-bahan yang misalnya anti jamur dan sebagainya, ini berbahaya di livernya. Kemudian juga berbahaya juga misalnya ada antibiotiknya. Nah, ini kan kalau kita sakit bisa dokter mengobati itu tidak akan sembuh, karena badan kita itu biasanya misalnya sehari harus 1 tablet, itu 3 tablet pun juga tidak bisa sembuh karena mereka sudah ada resistensi di situ. Baik. Kemudian bagaimana Anda menyikapi hal-hal semacam ini? Kesimpulan apa yang dapat Anda sampaikan? Kesimpulan kami bahwa masyarakat harus sangat hati-hati untuk mengkonsumsi khususnya cecek rambak, karena tidak semua cecek rambak itu bisa dimakan. Misalnya kalau di pangan itu ada, di peternakan itu ada namanya pangan harus asuh aman, sehat, utuh dan halal. Nah, di sini tidak ada sama sekali di situ. Baik, oke. Singkat saja dari LKI, bagaimana himbauan Anda kepada para konsumen, khususnya bagi masyarakat yang mengkonsumsi berbagai macam olahan dari kulit sapi, kemudian dari segi pedagang sendiri yang mengolah dan membeli kulit mentah ini? Ya, dari sisi konsumen tentunya sekarang harus berhati-hati kalau beli rambak, beli cecek atau kikil yang memang terbuat dari kulit, jangan-jangan asalnya itu dari bahan baku semacam ini gitu loh. Karena kalau memang berasal dari bahan baku semacam ini, maka sangat mengganggu bagi kesehatan konsumen. Dan itu harus, dan bagi para pedagang dan sebagainya juga harus punya komitmen untuk menyelamatkan konsumennya. Jangan sampai asal bahan baku yang didapat sesungguhnya bahan baku ini tidak sesuai untuk konsumsi, seharusnya untuk penyamaan kulit dan sebagainya. Yang saya lihat ini sebenarnya limbah ini. Sampah ini tidak boleh untuk dikelola dan seharusnya tidak boleh masuk Indonesia. Polisi jangan hanya mengusut pada pelaku, tapi prosedur bahwa ini bisa masuk ke sini bagaimana. Saya yakin tidak gratis ini masuk ke sini. Baik, artinya dari segi pengawasan harus ditingkatkan, kemudian tindakan harus lebih konkret lagi dilakukan agar tidak terulang kembali hal-hal yang semacam ini begitu. Terima kasih Pak Said Hutomo dari LKI, kemudian Ibu Sofia dari Dinas Peternakan Jawa Timur. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio Yohana dan Iqbal.